Di sebuah kota kecil yang selalu riuh setiap pagi, ada sebuah pasar tradisional. Deretan pedagang nasi berjejer, menawarkan dagangan dengan suara lantang, memanggil para pembeli yang datang silih berganti. Bau harum lauk pauk bercampur dengan asap dapur, membuat suasana pasar terasa hidup. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang pedagang bernama Jumadi. Usianya sekitar 45 tahun, tubuhnya agak tambun. Wajahnya tampak ramah dengan senyum yang selalu mengembang. Banyak pembeli yang mengira dia orang baik, ramah, dan jujur. Namun, di balik senyum manisnya, Jumadi menyimpan rahasia kelam. Ia selalu menggunakan curang timbangan yang sudah dimodifikasi, agar pembeli selalu mendapat porsi lebih sedikit dari yang seharusnya. Sekilo beras hanya 850 gram. Sekilo ayam tak pernah lebih dari 900 gram. Awalnya hanya sedikit, tapi lama-kelamaan Jumadi merasa nikmat dengan keuntungan haram itu. Ia bisa membangun rumah lebih besar, membeli motor baru, bahkan istrinya selalu memakai perhiasan emas yang berkilau. Tak ada yang mencurigai, kecuali seorang pedagang tua bernama Pak Darwis. "Matt, aku lihat timbanganmu kok agak aneh ya?" tanya Pak Darwis suatu pagi dengan lembut. Jumadi tertawa menepuk bahu Pak Darwis. "Ah, Pak, panjenengan ini terlalu curiga. Mana ada pedagang main-main dengan timbangan. Rezeki kan dari Allah." Pak Darwis hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia menggelang. Ia tahu Jumadi menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu, dan Jumadi makin lupa diri. Keuntungan haram itu membuatnya lupa pada Allah. Sholat sering ditinggalkan, sedekah tak pernah dilakukan, dan setiap malam ia sibuk menghitung uang. Tertawa puas dengan hasil curangnya yang ia tidak tahu. Satu persatu azab mulai mendekat, perlahan, tanpa ia sadari. Malam itu, Jumadi pulang lebih awal dari pasar. Dagangannya laris. Untung haramnya makin menumpuk. Sesampainya di rumah, ia menyalakan televisi besar barunya sambil menyeruput kopi. Istrinya, Siti, sibuk menghitung perhiasan yang baru dibeli. "Tuh kan, Matt, daganganmu makin laku, rezeki kita lancar. Alhamdulillah," kata Siti sambil tersenyum puas. Jumadi tertawa. "Iya, Ti, kalau terus begini, tahun depan kita bisa renovasi rumah, bikin tingkat 2. Tapi malam itu, suasana tidak seperti biasanya. Angin bertiup kencang, daun-daun bergesekan menimbulkan suara seram. Lampu di rumah Jumadi berkelip-kelip. Entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Saat tidur, Jumadi bermimpi. Ia berada di sebuah pasar yang sama, namun sunyi. Tak ada suara, tak ada orang, hanya dirinya dan timbangan tua di tengah lapak. Timbangan itu bergerak sendiri, menyeretnya mendekat. Jarum timbangan bergetar, lalu berubah menjadi mata merah menyala yang menatapnya tajam. "Berat dosa, ringan amal," bisik suara menyeramkan dari timbangan itu. Jumadi berusaha berlari, tapi kakinya terasa berat seolah terikat rantai. Dari balik gelap, muncul bayangan-bayangan hitam berwujud manusia tanpa wajah, menjerit-jerit sambil menunjuk ke arahnya. Penipu, pemakan harta haram. Jumadi menutup telinga, berteriak sekuat tenaga, hingga akhirnya ia terbangun dengan napas tersengal. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Siti yang tidur di sampingnya kaget. Mas kenapa? Kok kayak orang dikejar setan?" Jumadi hanya menggeleng cepat. Cuma mimpi buruk. Namun, sejak malam itu, tidurnya tak pernah lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar bisikan yang sama. Berat dosa, ringan amal. Di pasar keesokan harinya, wajah Jumadi terlihat pucat. Tapi tetap saja, ia kembali menggunakan timbangan dustanya. Cuma mimpi. Mana mungkin mimpi itu nyata. Yang penting aku untung besar, gumamnya sambil melayani pembeli dengan senyum palsu. Ia tak tahu, mimpi itu hanyalah peringatan awal dari azab yang lebih besar. Pagi itu,
pasar terlihat lebih ramai dari biasanya. Jumadi sudah menata dagangannya rapi. Senyumnya tetap mengembang, meski tubuhnya terasa letih akibat malam-malam penuh mimpi buruk. Seorang ibu muda datang menghampiri, wajahnya sedikit kesal. "Pak, kemarin saya beli beras di sini. Katanya 1 kilo, tapi sampai rumah saya timbang ulang, kok cuma 8 ons? Gimana ini?" Jumadi cepat-cepat tersenyum ramah. "Waduh, mungkin timbangannya ibu yang rusak. Timbangan saya ini selalu pas, Bu." Ibu itu menggeleng keras. "Tidak, Pak. Saya punya timbangan digital di rumah. Akurat. Jangan-jangan Bapak sengaja mengurangi timbangan." Suara ibu itu mulai meninggi, membuat beberapa pembeli lain menoleh. Jumadi panik. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Bu, jangan nuduh sembarangan. Saya dagang di sini sudah bertahun-tahun. Nggak pernah ada masalah." Namun, bisikan-bisikan mulai terdengar dari kerumunan. Bener ya? Aku juga pernah ngerasa nasinya kurang." "Iya, jangan-jangan dia pakai timbangan curang?" Jumadi mencoba menepis tuduhan dengan canda palsu. Tapi wajah-wajah curiga semakin banyak. Hari itu, dagangannya tak seramai biasanya. Banyak pembeli yang memilih beralih ke pedagang lain. Sore harinya, Jumadi pulang dengan hati panas. Orang-orang mulai fitnah aku. Dibilang pakai timbangan curang," teriaknya dengan wajah merah. Siti terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Mas, jangan-jangan memang benar. Apa jangan-jangan mimpi burukmu itu pertanda?" "Diam kamu, pencok. Aku dagang halal. Rezeki kita banyak karena kerja keras." Tapi di lubuk hatinya, suara bisikan mimpi itu kembali terdengar. Berat dosa, ringan amal. Hari-hari berikutnya fitnah itu menyebar. Jumadi mulai kehilangan pelanggan tetap. Dagangannya masih laku, tapi tak seramai dulu. Yang lebih menyakitkan, Pak Darwis pedagang tua yang pernah menegurnya hanya bisa menatap dengan mata iba, seolah berkata, "Mad, Allah sedang mengingatkan." Namun Jumadi keras kepala. Alih-alih bertaubat, ia malah semakin licik. Timbangannya dimodifikasi lebih halus agar susah ditebak pembeli. Yang tidak ia tahu, langkahnya itu justru membuka pintu azab yang lebih besar. Hari itu, pasar sudah mulai sepi. Jumadi merapikan sisa dagangannya dengan wajah kusut. Dagangannya memang masih terjual, tapi keuntungan tak sebesar dulu. Nama baiknya mulai retak. Di tengah pikirannya yang kalut, tiba-tiba seorang tetangga berlari mendekat. "Mat, cepat pulang. Anakmu, Sirian, kecelakaan di jalan." Darah Jumadi seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Ia langsung meninggalkan gerobak dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Sesampainya di sana, ia melihat Ryan, anak bungsunya yang baru berusia 10 tahun, tergeletak di ranjang. Kaki kanannya diperban, wajahnya pucat, tubuhnya penuh luka lecet. Siti menangis di sampingnya. "Mas, Rian tadi ketabrak motor saat pulang dari sekolah. Syukurlah nyawanya selamat, tapi kakinya harus diobati intensif. Dokter bilang butuh biaya besar." Jumadi tercekat. "Ya Allah," gumamnya lirih. Lalu menggenggam tangan anaknya. Rian membuka mata pelan, menatap ayahnya dengan wajah lemah. "Ayah, maaf ya. Rian gak hati-hati. Rian cuma mau cepat pulang. Soalnya kangen makan nasi hangat bareng ayah ibu." Tangis Siti pecah. Jumadi tak kuasa menahan air matanya. Tapi dalam hatinya muncul rasa takut. Apakah ini balasan dari kecurangannya? Malam itu, Jumadi tak bisa tidur. Suara mimpi buruk yang dulu selalu menghantui, kini terdengar lebih jelas di telinganya. Meski ia dalam keadaan terjaga, berat dosa, ringan amal. Anakmu jadi saksi, harta harammu jadi penyakit. Jumadi menutup telinga, mengguncang kepala, berusaha mengusir suara itu. Namun suara itu justru makin keras. Di luar kamar, hujan deras turun, disertai petir menyambar-nyambar. Siti mendekat, berbisik pelan sambil menahan tangis. "Mas, hentikan semua ini. Aku tahu selama ini rezeki kita bukan dari jalan yang benar.
Lihatlah, Allah sudah menegur kita lewat anak kita sendiri. Apa Mas masih mau menutup mata? Jumadi terdiam, dadanya sesak. Namun egonya masih kuat. Ia menjawab dengan nada bergetar. Ini cuma cobaan, Ti. Bukan karena timbangan. Semua orang diuji, kita juga diuji. Tapi di dalam hatinya, suara itu terus menekan, menusuk-nusuk pikirannya. Sampai akhirnya, air mata yang selama ini ia tahan, jatuh juga. Malam itu, Jumadi duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hancur. Namun, azab yang menanti belum berhenti. Ini baru permulaan. Beberapa minggu setelah kecelakaan Rian, biaya pengobatan terus membengkak. Tabungan Jumadi perlahan habis. Sementara dagangannya tak lagi seramai dulu. Nama buruk tentang timbangan dusta masih beredar di pasar, membuat pelanggan setia berkurang. Akhirnya, Jumadi terpaksa berutang ke tetangganya. Pak, saya butuh uang untuk berobat anak. Nanti saya ganti, begitu dagangan lancar. Awalnya ada yang percaya dan mau membantu. Namun semakin lama, semakin banyak orang menolak. Bisikan di masyarakat makin keras. Ngapain bantu dia? Duitnya juga dari curang, mana bisa berkah. Jangan-jangan utangnya nanti nggak dibayar. Hari demi hari, utang Jumadi menumpuk. Ia mulai dikejar-kejar orang. Setiap lewat di depan warung tetangga, bisik-bisik menusuk telinganya. Yang lebih menyakitkan, sahabat lamanya, Hashim yang dulu sering makan dan tertawa bersama, kini ikut menjauh. Maaf, Mat, aku nggak bisa lagi bareng sama kamu. Nama kamu sudah jelek di pasar. Aku juga pedagang. Kalau sering kelihatan sama kamu, nanti orang-orang ikut menuduh aku curang. Jumadi terdiam. Hashim pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Hatinya hancur. Seseorang yang dulu dianggap saudara, kini meninggalkannya di saat ia paling butuh. Malam itu, Jumadi pulang dengan langkah gontai. Sampai di rumah, ia melihat Siti duduk di depan lampu minyak yang temaram. Wajahnya penuh lelah. Mas, berapa lagi utang kita sekarang? Tanyanya dengan suara pelan. Jumadi menunduk, tak sanggup menjawab. Mas, aku nggak kuat lihat begini terus. Rezeki kita penuh kebohongan. Allah sudah kasih tanda berkali-kali. Kenapa Mas masih keras kepala? Jumadi hanya terdiam. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di luar, suara azan Isya berkumandang dari surau kecil. Namun seperti biasa, Jumadi hanya mendengarnya sebagai gema yang hampa. Ia tak bergerak, tak menjawab panggilan itu. Padahal di dalam panggilan itu, ada jawaban untuk semua keresahannya. Pagi itu, Jumadi berusaha menata dagangannya dengan wajah penuh resah. Ia tahu, pelanggan semakin sedikit. Tapi ia tak punya pilihan, selain tetap berjualan. Biaya rumah sakit Rian terus berjalan, sementara utang semakin menekan dada. Dengan langkah tergesa, ia mendorong gerobaknya menuju pasar. Hujan semalam membuat jalanan licin. Jumadi tak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada cara agar bisa mengumpulkan uang hari itu. Namun, di tikungan tajam dekat pasar, sebuah motor melintas kencang. Jumadi kaget. Ia berusaha menghindar, tapi gerobaknya oleng. Braa, semua nasi, lauk, dan peralatan berhamburan ke tanah. Wadah pecah, kuah tumpah, ayam goreng jatuh ke lumpur. Gerobak yang jadi penopang hidupnya kini terbalik, patah di salah satu rodanya. Orang-orang pasar berdatangan, sebagian menolong, sebagian hanya menatap dengan bisik-bisik. Kasihan ya, tapi memang pantas. Orang kalau dagang curang, ya rezekinya nggak bakal langgeng. Lihat tuh, timbangan aja nipu. Sekarang Allah tunjukin balasannya di depan mata. Jumadi terduduk di tengah nasi yang bercampur tanah. Matanya kosong, tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan hanya dagangannya yang hancur, tapi juga harga dirinya. Seorang pedagang tua mendekat, menepuk bahunya pelan. Med, Allah itu adil. Kalau kamu jujur,
Nggak mungkin sampai segini cobaanmu. Bertobatlah, Mat, sebelum terlambat. Kata-kata itu menusuk hati Jumadi lebih dalam daripada semua hinaan yang ia dengar. Hari itu, ia pulang dengan gerobak patah, tanpa membawa sepeser pun hasil. Siti menyambutnya dengan wajah cemas, lalu menangis melihat keadaan gerobak yang hancur. Mas, bagaimana kita sekarang? Rian butuh obat, utang menumpuk, dan ini suaranya tercekat. Tak sanggup melanjutkan, Jumadi terdiam lama. Malam itu, ia duduk sendiri di teras rumah, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh penyesalan. Tapi egonya masih menahan lidahnya untuk mengaku salah. Lalu suara itu datang lagi, jelas dan dingin. Timbangannya dusta, doanya tak sampai, keluarganya sengsara. Jumadi menutup telinga, mengguncang kepala, tapi suara itu makin keras. Ia akhirnya menangis, menengadah ke langit. Ya Allah, sampai kapan aku begini? Sampai kapan kau hukum aku? Namun hatinya masih ragu untuk benar-benar kembali. Beberapa hari setelah gerobaknya hancur, Jumadi berusaha memperbaikinya seadanya. Ia pinjam uang lagi untuk membeli sedikit bahan agar bisa tetap berjualan. Namun, tubuhnya mulai terasa aneh. Awalnya hanya batuk kecil. Cuma masuk angin, pikirnya sambil memaksakan diri mendorong gerobak. Namun hari-hari berikutnya, batuk itu semakin parah. Dadanya sesak, tubuhnya lemas. Bahkan suara seraknya membuat orang enggan mendekat. Beberapa pelanggan yang masih tersisa mulai menjauh. Jangan beli di situ, nanti ketularan. Pendapatan semakin menurun. Di rumah, Siti kebingungan harus membagi uang antara beli obat Rian dan membeli obat untuk suaminya. Suatu malam, ketika Jumadi baru saja pulang dalam keadaan sangat lelah, tubuhnya mendadak menggigil. Keringat dingin bercucuran, dan ia jatuh tersungkur di depan pintu rumah. Mas, Siti menjerit panik, berusaha menolongnya. Tetangga berdatangan, beberapa membantu mengangkat Jumadi ke dalam rumah. Salah seorang menepuk bahunya sambil berkata pelan, Mat, ini sudah teguran keras dari Allah. Sakitmu bukan sekadar penyakit, itu peringatan. Di tengah rasa sakitnya, Jumadi teringat masa-masa ia begitu kuat mendorong gerobak penuh nasi, tertawa bersama pembeli, dan merasa hidupnya akan terus baik-baik saja. Kini tubuhnya seperti diperas habis, tak lagi berdaya. Dalam tidurnya yang singkat malam itu, Jumadi bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan timbangan besar. Di satu sisi, ada beras dan nasi yang sering ia kurangi timbangannya. Di sisi lain, ada keringat, tangisan, dan doa orang-orang yang pernah ia tipu. Timbangan itu condong berat ke arah keburukan, membuatnya terjerembab ke dalam kegelapan. Jumadi terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Ia menatap Siti yang tertidur di sampingnya. Wajah istrinya penuh lelah. Rian di sudut ruangan meringkuk menahan sakit. Air mata Jumadi jatuh. Ya Allah, apa ini balasan dari semua dosa-dosaku? Gumamnya lirih, suara bergetar. Namun meski hatinya mulai luluh, ia masih belum berani melangkah ke masjid. Azan subuh berkumandang, tapi ia hanya duduk di dalam rumah, menatap kosong. Ia tahu panggilan itu untuknya, tapi kaki dan egonya masih menolak untuk menjawab. Hari-hari terasa semakin gelap bagi Jumadi. Tubuhnya lemah, dagangan tak laku, dan kini para pemberi utang mulai berdatangan satu persatu. Sore itu, seorang rentenir bernama Pak Harto mengetuk pintu rumahnya. Suaranya keras, membuat Siti gemetar sebelum sempat membuka pintu. Mat, keluar kamu. Mana uangku? Jumadi keluar dengan langkah tertatih, wajah pucat, napas tersengal. Pak, sabar dulu. Saya sedang sakit, dagangan juga sepi. Insya Allah saya bayar, tapi beri saya waktu. Pak Harto mendengus, matanya melotot. Waktu, sudah berapa kali kamu bilang waktu? Sementara bunganya terus jalan. Jangan kira bisa lari dari tanggung jawab. Beberapa tetangga keluar rumah,
mengintip, bisik-bisik mulai terdengar. Itu akibat dagang nipu. Kalau rezeki halal, nggak bakal kayak gitu. Jumadi merasa harga dirinya terkoyak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia teang. Pak Harto tak peduli. Ia menendang pintu rumah, membuat Siti menjerit kaget. Kalau minggu depan kamu nggak bayar, aku ambil gerobakmu, rumahmu, atau apapun yang masih bisa dijual, bentaknya sebelum pergi. Rumah itu hening, hanya suara tangis riang yang pecah. Siti memeluk anaknya, sementara Jumadi duduk lemas di lantai. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak, dan suara lirih keluar dari bibirnya. Ya Allah, apa hidupku cuma untuk jadi hina begini? Malam itu, Jumadi benar-benar tak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Harto, gerobak terbalik, sakit yang makin parah, dan doa-doa yang tak pernah ia panjatkan terputar dalam pikirannya. Ia menatap langit-langit rumah, lalu berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saja dulu aku jujur, kalau saja aku tidak menipu dengan timbangan. Namun, penyesalan itu selalu datang terlambat. Azan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah. Suara itu menusuk hatinya. Jumadi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tapi lagi-lagi, ia tidak melangkahkan kaki. Seakan ada rantai yang mengikat tubuhnya, menahan dirinya dari sujud yang selama ini ia tinggalkan. Malam itu, Jumadi akhirnya tertidur setelah berhari-hari sulit memejamkan mata. Tubuhnya lemah, pikiran penat, dan utang menjerat. Namun di dalam tidurnya, Allah menunjukkan sesuatu yang membuat hatinya terguncang hebat. Ia bermimpi berada di sebuah padang luas. Tak ada pohon, tak ada air, hanya tanah kering yang membakar telapak kakinya. Dari kejauhan, ia melihat barisan manusia berdiri. Wajah mereka pucat ketakutan, tangan gemetar. Di hadapan mereka berdiri sebuah timbangan raksasa yang berkilau, dijaga oleh malaikat-malaikat berwajah tegas. Ketika namanya dipanggil, Jumadi bin Salman. Ia melangkah maju dengan tubuh gemetar. Malaikat memasukkan catatan amal ke satu sisi timbangan. Lalu di sisi lain mereka memasukkan beras, nasi, dan butir-butir timbangannya yang curang. Satu demi satu mangkuk nasi yang dulu ia kurangi timbangannya jatuh ke atas piring timbangan dosa. Timbangan itu langsung condong ke arah keburukan. Jumadi mencoba berteriak, "Tunggu, saya juga sedekah. Saya juga pernah nolong orang." Namun, tiba-tiba dari arah kerumunan orang-orang terdengar suara jeritan. "Itu dia yang menipu saya. Gara-gara dia, saya lapar. Dia makan dari hak anak-anak kami." Satu persatu wajah-wajah para pembelinya muncul. Ada ibu tua yang pernah ia tipu, ada anak kecil yang menangis karena nasi ibunya berkurang, ada tetangga yang dulu diam-diam kesal. Mereka menuding ke arahnya, wajah penuh amarah. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Jumadi terbelah. Dari celah itu keluar api besar yang menyambar, menghanguskan sekitarnya. Jumadi mencoba lari, tapi kakinya seperti terikat rantai. Ia menjerit ketakutan, "Ya Allah, ampuni aku, jangan biarkan aku masuk ke dalamnya." Namun semakin keras ia berteriak, semakin panas api itu mendekat. Hingga akhirnya Mas Jumadi. Siti mengguncang tubuhnya, membuatnya terbangun dengan napas terengah-engah, wajah penuh keringat. "Kenapa Mas? Mimpi buruk lagi?" tanya Siti cemas. Jumadi tak bisa menjawab. Ia hanya duduk, menatap kosong ke lantai, air matanya menetes deras. Hatinya diguncang hebat. Itu bukan sekadar mimpi, itu teguran, itu peringatan. Namun, meski ketakutan masih menguasainya, ia tetap belum berani melangkah ke masjid. Keras kepala dan gengsi masih menahannya. Padahal azan subuh sudah berkumandang di kejauhan, seakan menjadi panggilan terakhir untuknya. Hari-hari setelah mimpi itu terasa makin berat. Tubuh Jumadi melemah, tapi hatinya tetap keras. Ia masih menunda untuk bertobat, masih enggan sholat, masih terbelenggu gengsi,
dan kebiasaan buruknya. Dagangan yang semakin sepi membuat dapurnya nyaris tak berasap. Suatu pagi, ia mendorong gerobaknya ke pasar dengan sisa tenaga. Hanya ada 2 panci kecil nasi di dalamnya. "Semoga laku," bisiknya. Namun, nasib berkata lain. Seharian ia berteriak menawarkan nasi. Tak satu pun pembeli datang. Semua orang memilih ke pedagang lain. Jumadi hanya bisa menelan ludah, melihat mereka lalu lalang tanpa menoleh. Sore hari, hujan deras turun. Jalanan lengang. Jumadi menutup gerobaknya dengan terpal, lalu duduk di pinggir jalan. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. "Kenapa semua orang meninggalkan aku? Apa salahku sebesar itu ya Allah?" gumamnya lirih. Meski hatinya tahu jawabannya. Saat itu, datanglah seorang anak kecil, kurus, baju compang-camping. Ia menghampiri dengan wajah polos. "Pak, boleh saya minta sedikit nasi? Saya belum makan dari pagi." Jumadi tertegun. Ia membuka gerobak, mengambil secuil nasi, lalu memberikannya. Anak itu tersenyum tulus, mengucap, "Terima kasih, Pak. Semoga Allah balas kebaikanmu." Lalu anak itu pergi. Kata-kata itu menancap dalam hati Jumadi. Allah balas kebaikanmu. Tapi bagaimana Allah bisa membalas kalau selama ini ia lebih banyak menanam dosa daripada kebaikan? Ketika ia hendak pulang, tiba-tiba langkahnya goyah. Kepalanya pusing, dadanya sesak, dan tubuhnya jatuh tersungkur di tanah becek. Beberapa orang berlari menghampiri. "Pak Jumadi pingsan," teriak seseorang. Ia sempat mendengar suara azan maghrib dari masjid terdekat. Sayup-sayup menembus telinganya. Suara itu terdengar seperti panggilan terakhir. Dalam ketidakberdayaan, hatinya bergetar. Bibirnya berusaha berucap, meski sangat lemah, "Ya Allah, ampuni aku. Aku ingin sholat." Tapi setelah itu, gelap, kesadarannya hilang. Di rumah, Siti menangis histeris melihat suaminya dibopong tetangga dalam keadaan tak sadarkan diri. Rian memeluk ibunya sambil ikut menangis. Tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Semua harapan Jumadi untuk kaya, untuk dihormati, untuk hidup enak, hancur seketika. Yang tersisa hanyalah tubuh lemah dan penyesalan yang menyesakkan dada. Tubuh Jumadi terbujur di atas tikar lusuh rumahnya. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak beraturan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat sambil menangis. "Mas, bertahanlah, jangan tinggalkan aku sama Rian," ucapnya terseduh. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Sebagian mencoba menenangkan, sebagian hanya menggeleng prihatin. Seorang ustadz kampung, Pak Hashim, ikut datang setelah mendengar kabar. Ia duduk di samping Jumadi, lalu berbisik lirih, "Mas Jumadi, ingat Allah. Ucapkan kalimat syahadat, biar hatimu tenang." Mata Jumadi bergetar, air mata menetes di sudut matanya. Ia berusaha membuka mulut, tapi suaranya tercekat, seakan ada sesuatu yang menahan. "Lidonia Kelu, by Bernia Kok." Dalam hatinya ia berteriak, "Ya Allah, izinkan aku mengucap, aku ingin kembali padamu dengan taubat." Namun bayangan-bayangan kelam segera muncul di pelupuk matanya. Wajah-wajah orang yang ia tipu, timbangan yang ia curangi, nasi yang ia kurangi. Semuanya menumpuk, menekan dadanya. Siti mengguncang bahunya. "Mas, ikuti Ustadz, sebut kalimat syahadat." Jumadi mencoba menggerakkan bibir. Baik, tapi suara itu hilang seperti tercekik di tenggorokan. Pak Hashim menunduk, wihanya pilu. "Cepat bertaubat dalam hati, Mas. Allah Maha Pengampun." Nafas Jumadi semakin tersengal dalam kegelapan yang menyelimutinya. Ia seperti melihat sebuah tali panjang terbentang di hadapannya. Di ujung tali itu ada cahaya yang indah memanggilnya. Tapi semakin ia mencoba meraihnya, tali itu semakin menjauh. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa keras, menyeramkan. Suara itu seakan menarik tubuhnya ke arah jurang gelap. "Tidak, aku tidak mau ke sana."
Aku mau kembali pada Allah, teriaknya dalam hati. Namun tubuhnya lemah, matanya perlahan terpejam. Suara azan Isya menggema dari masjid kampung, seakan menjadi panggilan terakhir bagi ruhnya. Siti menangis sambil memeluk tubuh suaminya yang semakin dingin. Rian menjerit, memanggil ayahnya. "Bapak, bangun Pak, jangan pergi." Tetangga menundukkan kepala. Malam itu, rumah sederhana itu dipenuhi isak tangis dan doa. Dan di antara suara tangisan itu, hanya Allah yang tahu. Apakah Jumadi berhasil meraih cahaya di ujung tali itu, atau terseret ke dalam kegelapan akibat dosa-dosanya. Malam itu, kampung kecil diselimuti duka. Rumah sederhana Jumadi dipenuhi pelayar. Lampu-lampu minyak dipasang di teras, menerangi wajah-wajah yang muram. Siti duduk di sudut ruangan. Matanya bengkak karena menangis tanpa henti. Rian, yang masih kecil, berulang kali menatap tubuh ayahnya yang terbujur kaku ditutupi kain kafan. "Bu, Bapak benar-benar pergi ya?" Tanyanya polos dengan suara serak. Siti hanya bisa mengangguk, lalu memeluk anaknya erat. "Iya nak, Bapak sudah dipanggil Allah." Pak Hashim, sang ustadz, berdiri dan memberi nasihat singkat di hadapan para tetangga. "Saudara-saudara, kematian adalah pengingat bagi kita semua. Almarhum Jumadi telah pergi dengan membawa amal dan dosanya. Mari kita doakan agar Allah mengampuni segala khilafnya dan jadikan ini pelajaran bahwa hidup di dunia hanya sebentar. Jangan sampai kita tertipu oleh harta, oleh dunia, hingga melupakan sholat dan amanah." Orang-orang mengangguk, beberapa menangis, beberapa terdiam merenung. Mereka tahu, selama hidupnya, Jumadi memang dikenal sebagai pedagang nasi yang curang. Banyak yang pernah kesal, tapi malam itu semua menunduk dan memaafkan. Saat jenazah Jumadi dimandikan, beberapa tetangga melihat hal aneh. Wajahnya tampak tegang, kaku, seolah menahan sakit. Bisik-bisik mulai terdengar. "Kasihan ya, semoga Allah ampuni dosanya." Benar, sholat jangan sampai ditinggalkan. Lihatlah akibatnya. Keesokan harinya, Jumadi dimakamkan. Doa dipanjatkan. Namun, hati setiap orang yang hadir terasa diguncang. Mereka merasa sedang diperingatkan langsung oleh Allah lewat kisah hidup dan kematian Jumadi. Setelah semua selesai, Siti duduk di depan rumah bersama Ryan. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana sepi. "Bu, apa Bapak masuk surga?" tanya Rian lirih. Siti terdiam, menahan air mata. "Nak, itu hanya Allah yang tahu. Tapi tugas kita sekarang adalah mendoakan Bapak setiap hari, supaya Allah ampuni semua kesalahannya." Anak kecil itu menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku gak mau kayak Bapak. Aku mau rajin sholat, Bu." Air mata Siti jatuh deras. Ia mengusap kepala anaknya. Hatinya bergetar penuh harap. "Itu yang Ibu harapkan, nak. Jangan ulangi kesalahan Bapak. Semoga kamu jadi anak yang soleh." Hari-hari berikutnya, Siti berjuang sendirian. Ia mulai bekerja serabutan, menjahit baju orang untuk menyambung hidup. Rian tumbuh dengan tekad yang kuat, rajin belajar, rajin ibadah, dan selalu mengingat pesan ibunya. Nama Jumadi perlahan menjadi kenangan, bukan sekadar kenangan tentang pedagang nasi yang curang, tapi juga pengingat pahit bahwa hidup tanpa sholat dan kejujuran hanya membawa kehancuran. Di setiap azan berkumandang, hati orang-orang kampung itu teringat akan Jumadi yang terlambat menyadari panggilan Allah. Waktu terus berjalan, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Rian, anak sematawayang Jumadi, tumbuh dengan wajah yang semakin dewasa. Meski kemiskinan masih melekat, semangatnya jauh lebih besar dari keterbatasan yang ia miliki. Sejak malam kematian ayahnya, Rian tak pernah lagi meninggalkan sholat. Azan baginya bukan sekadar panggilan, melainkan pengingat kuat bahwa hidup manusia terlalu rapuh untuk disia-siakan. Setiap subuh, ia berjalan ke masjid bersama Pak Hashim. Suaranya lirih saat membaca doa, namun penuh ketulusan. Beberapa jamaah bahkan terharu melihat bocah kecil itu
begitu khusyuk. Pak Hashim sering menepuk pundaknya dengan bangga. Rian, engkau berbeda dari ayahmu. Jangan pernah menyerah. Salatmu ini cahaya yang bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang tuamu. Ucapan itu tertancap kuat di hati Rian. Ia yakin doanya bisa menjadi penolong untuk ayahnya yang sudah tiada. Rian dan ibadahnya setiap malam. Setelah membantu ibunya menjahit, Rian tak langsung tidur. Ia menyalakan lampu minyak kecil, membaca Al-Quran dengan suara terbata-bata. Ya Allah, ampunilah ayahku. Doanya lirih. Setelah menutup mushaf, Siti sering melihat anaknya terlelap di atas sajadah. Hatinya meleleh, sekaligus bersyukur. Ya Allah, engkau ambil suamiku dengan cara yang berat, tapi engkau titipkan anak yang soleh ini. Terima kasih, Rian. Dan sekolahnya. Di sekolah, Rian dikenal rajin dan jujur. Meski tidak punya banyak uang jajan, ia tak pernah iri pada teman-temannya. Bahkan, ketika suatu kali ia menemukan uang di jalan, Rian langsung menyerahkannya ke guru. Bu, ini bukan milik saya. Saya takut kalau saya simpan jadi dosa. Guru itu menatapnya haru. Nak, dunia ini butuh anak-anak jujur sepertimu. Kisah itu menyebar ke telinga para tetangga. Lambat laun, orang-orang yang dulu mengejek Jumadi, kini justru menaruh hormat pada Rian. Luar biasa, anak itu. Benar-benar berbeda dari ayahnya. Mungkin inilah cara Allah menebus dosa almarhum. Cahaya untuk ayahnya malam Jumat. Setelah membaca surah Yasin di masjid, Rian pulang dan duduk di dekat makam ayahnya. Angin malam berhembus, daun-daun bergerisik. Ia meletakkan bunga, lalu berdoa dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, meski ayahku penuh dosa, jangan kau biarkan ia tersiksa. Jadikan solatku, bacaanku, dan amal-amalku sebagai cahaya di kuburnya. Air matanya jatuh di tanah pusara, seakan bumi ikut mendengar doa anak kecil itu. Banyak orang kampung yang melihat Rian, semakin hari semakin bercahaya. Senyumnya menenangkan, tutur katanya lembut, dan perilakunya jadi teladan. Mereka percaya, doa anak soleh memang benar adanya, mampu menjadi penerang bagi orang tua, meski sudah berada di alam kubur. Siti, dalam hatinya, bersyukur berkali-kali. Ya Allah, Engkau ambil suamiku dengan cara yang penuh peringatan, tapi Engkau gantikan dengan cahaya dari anakku. Inilah penghiburku. Inilah penebus aib keluargaku. Hari-hari terus berlalu, dan Rian tumbuh menjadi pemuda yang semakin matang. Usianya kini menginjak 17 tahun. Tubuhnya kurus karena kerja keras, tapi matanya tajam dan penuh cahaya. Meski hidup sederhana, ia dikenal di kampung sebagai pemuda yang tak kenal lelah, menolong sesama. Setiap kali ada warga yang kesulitan, nama Rian selalu disebut lebih dulu. Kebaikan yang menular. Suatu sore, banjir melanda sebagian kampung. Air meluap, membawa lumpur, hingga menenggelamkan sawah dan rumah warga. Orang-orang panik, berusaha menyelamatkan barang-barang. Namun Rian, tanpa pikir panjang, justru berlari ke rumah-rumah tetangga, membantu mengangkat anak-anak kecil ke tempat aman. Cepat, naik ke sini. Jangan takut. Ayo ikut aku, serunya sambil menggendong seorang bocah yang hampir terseret arus. Orang-orang melihat keberanian itu. Mereka kagum, sekaligus malu, karena pemuda miskin itulah yang pertama kali bergerak, bukan para lelaki kuat lainnya. Setelah banjir surut, banyak orang memuji Rian, tapi ia hanya tersenyum. Kalau bukan kita yang menolong sesama, siapa lagi? Hidup ini singkat, Pak, Bu. Kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kata-kata itu begitu dalam, seakan keluar dari hati seorang alim. Doa yang mengangkat derajat malam itu, Rian kembali duduk di samping makam ayahnya. Ia menaburkan bunga dan membaca doa panjang. Ya Allah, terimalah semua amal kecilku ini. Jadikan ia sebagai pengampunan untuk ayahku yang sudah tiada. Jangan biarkan ia menderita lagi. Dalam mimpi, Siti ibunya melihat Jumadi tersenyum, wajahnya bersih, pakaiannya putih,
dan matanya berkaca-kaca. Terima kasih istriku, terima kasih anakku. Doa Rian telah meringankan bebanku. Siti terbangun dengan air mata mengalir deras. Hatinya semakin yakin doa anak soleh adalah cahaya yang nyata, menjadi teladan seiring waktu. Masyarakat mulai menjadikan Rian panutan. Setiap kali ada masalah, ia dimintai pendapat. Setiap kali ada kegiatan masjid, ia yang paling depan. Pak Hashim suatu hari menepuk pundaknya dengan haru. Rian, dulu ayahmu jatuh karena dosa, tapi engkau menjadi penebusnya. Teruslah jadi penolong. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena itulah kunci keberkahanmu. Rian menandok, menahan air mata. Pak, saya hanya ingin ayah saya diampuni, itu saja. Dan di malam sunyi, ia sering menangis sendirian di sajadah, sujud panjang, meminta ampunan untuk ayahnya. Suaranya lirih, tapi getarnya menembus langit. Hari-hari Rian yang penuh kebaikan seakan berjalan mulus. Ia dicintai masyarakat, disayang ibunya, dan dikenal sebagai pemuda soleh. Namun, seperti janji Allah, setiap hamba yang beriman pasti akan diuji untuk menakar keteguhan imannya. Cobaan datang tanpa diduga. Suatu pagi, kabar buruk datang. Siti jatuh sakit keras, tubuhnya panas tinggi, wajahnya pucat, dan napasnya terengah. Rian panik. Ibu, bertahanlah, aku akan cari obat. Namun, ketika ia berlari ke apotek, semua obat yang diperlukan tak mampu ia beli. Tabungannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari. Air mata Rian jatuh di jalan. Ya Allah, engkau sudah mengambil ayahku. Jangan ambil ibuku juga. Atau, jika memang waktunya, berilah aku kekuatan untuk rida. Godong dunia. Di tengah keputushasaannya, seorang pria asing menghampiri. Ia kaya raya, berjas rapi, dan menawarkan pekerjaan cepat. Anak muda, kau terlihat kebingungan. Aku bisa membantumu. Ikut aku bekerja. Bayarannya besar, cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Rian tertegun. Kerjanya apa, Pak? Pria itu menatapnya sambil tersenyum tipis. Tidak sulit. Kau hanya perlu membantu mengangkut beberapa barang. Jangan banyak tanya. Namun ketika Rian meneliti, ia sadar barang itu adalah minuman haram. Dadanya bergetar, hatinya diguncang. Jika ia menolak, ibunya bisa kehilangan nyawa karena tak ada biaya. Tapi jika ia menerima, berarti ia berkhianat pada Allah, sama seperti ayahnya yang dulu mencari rezeki dengan cara batil. Rian menandok, menggenggam tangannya erat. Air mata jatuh deras. Tidak, aku tidak akan mengulang kesalahan ayahku. Lebih baik ibuku sakit dalam ridha Allah daripada aku hidup dalam murkanya. Pria itu mendengus, lalu pergi dengan kesal. Doa yang menggetarkan langit malam itu. Rian duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Ia menggenggam tangan Siti dengan erat. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membeli obat mahal itu. Tapi aku yakin doa lebih kuat daripada uang haram. Rian lalu sujud, lama sekali. Suaranya lirih, tapi penuh kepasrahan. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Jika Engkau berkenan, sembuhkanlah ibuku. Jika Engkau mengambilnya, jangan biarkan ia pergi dalam keadaan sulit. Jadikan ia ahli surgamu. Air matanya membasahi sajadah. Pertolongan Allah. Keesokan harinya, keajaiban datang. Pak Hashim bersama beberapa warga masjid datang membawa dokter. Rian, kenapa kau tidak bilang? Kami semua keluarga di sini. Jangan tanggung sendiri. Dokter memeriksa Siti, lalu memberikan obat yang tepat. Perlahan, sakitnya mereda. Rian tertegan. Tubuhnya bergetar. Ia menatap langit sambil berbisik. Ya, engkau memang tidak pernah meninggalkan hambamu yang bersabar dan tetap berpegang pada jalanmu. Ujian lulus dengan air mata malam itu. Siti terbangun, memandang wajah anaknya yang tertidur kelelahan di samping sajadah. Ya Allah, jadikan anakku ini cahaya bagi dunia. Jangan biarkan ia jatuh dalam dosa
seperti ayahnya dulu. Angkatlah derajatnya, karena keteguhannya menjaga iman. Air mata Siti jatuh membasahi pipi, dan dari langit, doa itu dicatat oleh para malaikat. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik bagi keluarga kecil itu. Berkat obat dan perawatan, kondisi Siti perlahan membaik. Wajah pucatnya kembali berwarna. Tubuh yang semula lemah, kini mulai bisa duduk dan berjalan pelan. Rian, yang setiap hari merawat ibunya, begitu bahagia. Senyumnya tulus, meski matanya selalu berkaca-kaca. "Ibu, lihat, Allah benar-benar mendengar doa kita," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Siti tersenyum, matanya bergetar menahan haru. "Bukan doa kita, Nak, tapi karena imanmu, kau lulus ujian besar. Allah menjaga kita karena kau memilih jalan yang benar." Masyarakat yang tersentuh. Kabar keteguhan Rian dalam menolak uang haram mulai tersebar ke seluruh kampung. Banyak orang yang terharu dan malu. Mereka yang dulu pernah ikut berbuat curang dalam berdagang, kini datang meminta maaf. Seorang tetangga, Pak Darno, berkata sambil menunduk, "Rian, aku dulu sering mengurangi takaran timbangan di warungku. Melihatmu, aku jadi sadar. Mulai hari ini aku akan berdagang dengan jujur. Doakan aku kuat seperti kamu." Rian hanya tersenyum. "Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya juga masih belajar. Kalau kita sama-sama berpegang pada Allah, insya Allah kita kuat." Berkah dari kejujuran hari itu, Pak Hashim mengajak Rian ke pasar. Ia menunjuk sebuah kios kosong. "Rian, kios ini sudah lama tak terpakai. Aku ingin kau yang mengelolanya. Jadilah pedagang nasi di sini, tapi dengan cara yang benar. Biarlah kebaikanmu menular pada orang lain." Rian terkit. "Tapi Pak, saya tidak punya modal." Pak Hashim menepuk pundaknya. "Modal utamamu bukan uang, tapi kejujuran. Masyarakat akan percaya padamu. Kami semua siap membantu." Dan benar saja, beberapa warga mengumpulkan dana seadanya. Ada yang menyumbang beras, ada yang memberi alat masak, ada pula yang membantu perabot warung nasi yang berbeda. Hari pertama Rian membuka kios. Antrean sudah mengular. Orang-orang rela menunggu meski lama. Mereka tahu satu hal, timbangan Rian tidak pernah dusta. Setiap orang yang membeli selalu disapa dengan senyum. Jika ada yang kekurangan uang, Rian tak segan memberi tambahan. "Rezeki saya bukan dari uangnya, tapi dari Allah," katanya lembut. Warungnya menjadi tempat yang bukan hanya menjual nasi, tetapi juga menebar ketenangan. Banyak orang yang awalnya hanya membeli makanan, akhirnya pulang membawa pelajaran. Cahaya di wajah ibu suatu malam. Setelah semua pembeli pulang, Rian menutup kios. Ia kembali ke rumah dan melihat ibunya duduk di kursi, menatapnya dengan mata berbinar. "Rian," suara Siti bergetar, "ibu bahagia sekali melihatmu sekarang. Ayahmu dulu tersesat karena menipu timbangan, tapi kau justru menjadi cahaya yang meluruskan jalan." Rian berlutut di depan ibunya, menundukkan kepala. "Semua ini karena doa ibu. Kalau bukan karena doa ibu yang tak pernah putus, mungkin aku sudah jatuh seperti ayah." Mereka berdua saling berpelukan. Air mata haru mengalir, membasahi kain sederhana yang mereka kenakan. Cahaya di ujung jalan. Malam itu, setelah salat tahajud, Rian keluar menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, seakan tersenyum padanya. Hatinya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "aku bersyukur kau bimbing aku dari jalan gelap menuju cahaya. Jangan biarkan aku berpaling lagi. Jadikan hidupku saksi bahwa kejujuran lebih indah daripada 1000 tipu daya." Dan sejak malam itu, nama Rian tak hanya dikenang sebagai pedagang nasi, tapi sebagai pemuda yang menyalakan cahaya kejujuran di kampungnya. Kehidupan Rian kini tak lagi sama. Dari seorang pemuda miskin yang hampir terjerumus ke jalan curang, ia berubah menjadi pedagang nasi yang penuh kejujuran. Warung kecilnya di pasar bukan sekadar tempat makan, tapi juga menjadi simbol bahwa rezeki yang halal selalu membawa berkah. Orang-orang berdatangan,
bukan hanya karena nasi hangat, tapi karena ingin merasakan ketenangan yang terpancar dari keikhlasannya. Nama ayahnya dulu dikenang sebagai pedagang yang curang, perlahan mulai tenggelam. Sebaliknya, nama Rian muncul sebagai cahaya baru, pemuda yang berani melawan dusta. Meski harus berhadapan dengan rasa lapar, kemiskinan, dan ujian hidup, Siti, ibunya, kini tersenyum lega. Ia melihat doa-doanya terjawab dalam sosok anaknya. Dulu ayahmu meninggalkan jejak dusta, tapi kau meninggalkan jejak cahaya. Kisah Rian menjadi pengingat bagi siapa saja bahwa harta haram tak pernah membawa ketenangan, bahwa timbangan dusta hanya akan memberatkan diri sendiri di akhirat, dan bahwa kejujuran, sekecil apapun, selalu mendapat tempat di hati manusia dan rahmat di sisi Allah, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. QS Al-Mutaffifin 1-3. Rian memilih untuk tidak menjadi bagian dari ayat itu. Ia menutup kisah hidupnya dengan langkah penuh cahaya, meninggalkan pesan abadi. Jangan pernah dusta dalam timbangan, karena di akhirat kelak, setiap amal kita akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Dan begitulah, warung kecil Rian menjadi saksi bahwa kejujuran adalah dagangan paling berharga dalam hidup manusia.